Ambo yang mengalah yaitu Amalim Mandaro, itulah yang mewarisi kitab sampai kini. Di surau inilah yang saya temukan teks tentang takwil gempa dalam berbahasa Arab. Hati hingga diam, ikut tambah, para genyo, perek kajo, ikut tambah, para genyo. Secara umum, manuskrip di Minangkabau dapat kita temukan di berbagai tempat. Yang pertama adalah di kerajaan-kerajaan tradisional. Di sini biasanya kita bisa menemukan manuskrip yang berisi teks tambo atau silsilah kerajaan. Yang kedua, manuskrip juga bisa ditemukan di rumah-rumah penduduk. Dan dalam hal ini, teks yang biasa ditemukan adalah teks harta, tapi juga teks surat-surat gadai yang di Minangkabau disebut dengan surat pegang gadai. Di samping dua tempat tadi, tempat yang terpenting untuk manuskrip adalah surau. Jadi surau secara tradisional dapat dikatakan menjadi api tungku, yaitu semacam the center of excellence, pusat kecendikiaan di Minangkabau. Dan surau juga sebetulnya bisa kita bedakan. Ada surau yang secara tradisi, setiap suku di Minangkabau mempunyai surau. Tapi juga di samping itu ada juga surau-surau yang di dalamnya diajarkan ilmu agama oleh para buya, oleh para syekh. Dan surau-surau ini adalah surau-surau tarekat, baik tarekat Naksabandi, Satari, Kadriyah, atau mazhab-mazhab lain. Jadi secara ringkas dapat disebut bahwa surau lah tempat penulisan naskah, penyalinan naskah, pembelajaran naskah yang paling penting di Minangkabau. Terutama dalam naskah-naskah kuno yang ditemukan di Surau Semawang ini, banyak sekali naskah-naskah itu berbicara tentang cerita Nabi atau sirah nabawiyah, baik itu tentang maulid, tentang mi'raj. Namun teks-teks itu dikemas dalam bentuk nazam. Ini bagaimana orang-orang terdahulu itu mengingat sebuah cerita lewat nazam. Kenapa cerita itu harus dinazamkan? Agar cerita itu dapat diingat, karena nazam itu dapat dilakukan setiap waktu. Contohnya saja, ada namanya nazam kematian. Nazam kematian itu selalu dibaca oleh jemaah-jemaah tarekat Satariyah ketika mereka berziarah. Jadi ketika mereka datang untuk berziarah itu, teks-teks itu dibaca kembali. Jadi teks-teks lama itu hidup kembali di masa sekarang ini. Jadi naskah ini sebenarnya dapat menjadi contoh bagi kita sekarang ini bahwa sebuah teks itu dapat hidup jika selalu dibaca atau jika selalu diulang-ulang kembali. Nasiratun tasrif istimaqul maf'ulun maf'ulani maf'ul tasrif istimalat mif'alun mif'alani mafa'ilu midrobun midrobani madari mabuka wa ahuka wa hamuka wa fuka wa zumalin mangqa'adu punalim ba'ale ado ya ba'ale adonyo alaman langina sapa dua tempe mano-mano nan dua nan bersapok mangkok bersapok
menasehat kamu kepada Yakub, tidak dan memasukkan air lanidung dan bersugi dan mencuci dan mencukup. Sejauh ini penelitian saya tentang kebencanaan gempa bumi berbasis manuskrip, teks kebencanaan tentang gempa bumi semuanya ditulis dalam bahasa lokal, baik di surau-surau lain di Minangkabau, di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta, di Cirebon, termasuk di Perpustakaan Leiden Belanda. Naskah-naskah tersebut tentang gempa bumi ditulis dalam bahasa Jawa dan Melayu. Sementara di Surau Simaung Sejunjung ini kita temukan naskah gempa bumi dalam bahasa lokal dan juga dalam berbahasa Arab. Menariknya, naskah-naskah gempa ini ditulis secara berurut dalam satu naskah. Berbeda dengan naskah gempa di tempat-tempat yang lain, semua naskah gempa itu adalah merupakan bagian atau terselip dalam satu naskah dan hanya berisi satu teks. Inilah membuktikan bahwa Surau Simaung khususnya ini dan pada umumnya juga surau-surau di Minangkabau mempunyai hubungan yang erat para ulamanya dengan ulama-ulama yang ada di Timur Tengah. Mungkin ini membuktikan naskah ini adalah memberikan satu mata rantai keilmuan dengan para ulama-ulama yang ada di Timur Tengah. Salah satu bukti pernah ada tradisi intelektual pada masa lampau di Minangkabau adalah keberadaan ratusan manuskrip, bahkan mendekati angka 1000-an manuskrip yang masih dapat ditemukan hingga hari ini. Salah satu tempat menyimpan manuskrip cukup besar adalah Surau Simaung yang berada di Kabupaten Sejunjung. Surau ini memiliki 99 manuskrip yang kemungkinan besar ini adalah sisa dari bisa jadi ratusan manuskrip yang pernah ada sesungguhnya di surau ini. Proses perjalanan waktu karena manuskrip tidak dipelihara dan dilestarikan secara baik, banyak manuskrip yang rusak. Naskah-naskah itu pun saat ini sudah mengalami kerusakan dan terus mengalami proses kerusakan. Faktor usia manuskrip, cara penyimpanannya menjadi faktor utama khasanah manuskrip itu rusak atau cepat mengalami kerusakan. Tentu kita yang hidup sekarang bertugas mendapat amanah untuk melestarikannya, untuk menyelamatkannya. Karena bagaimanapun khasanah manuskrip itu sangat penting baik dari segi sosial budaya maupun dari segi akademik. Dari sosial budaya misalnya, keberadaan manuskrip itu merupakan bukti identitas bahwa di Surau Simaung dahulu pernah menjadi pusat tradisi intelektual yang cukup maju. Dari segi akademik, keberadaan manuskrip itu merupakan bahan penting untuk dijadikan objek penelitian dari berbagai bidang ilmu. Oleh karenanya perlu diselamatkan agar bisa dimanfaatkan dan dapat direlevansikan dengan kehidupan masa sekarang.